Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Allah selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mengapa Engkau Menangis. Kita baca Yohanes 20 ayat 14-16 yang berbunyi demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara sekalian, Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Pertama kali dia menampakkan diri kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Ini tampaknya aneh, kenapa Yesus tidak menampakkan diri pertama-tama kepada para rasul, yaitu salah satu dari ke-12 muridnya, atau kepada Maria ibunya. Kenapa kepada wanita yang dulu pernah hidup di dalam dosa yang kemudian diselamatkan oleh Yesus yang bernama Maria Magdalena? Saya percaya semua ini terjadi karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Kalau kita pikir kenapa dia, apa karena dia orang baik atau apa? Tidak ada kriteria apapun yang menyebabkan Yesus harus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan hal itu. Saudara, di sini kita sadar bahwa seringkali Tuhan memberikan berkat anugerah kepada orang yang sebetulnya tidak masuk hitungan karena dia yang baik, karena anugerahnya luar biasa. Kadang-kadang ada orang sudah jadi Kristen, hamba Tuhan, melayani doa puasa, ingin ketemu Yesus. "Tuhan, beri aku penglihatan supaya imanku tambah kuat." Gak pernah dikasih penglihatan tentang Yesus. Tapi ada orang non-Kristen, benci kekristenan kadang-kadang. Malah bertobat jadi Kristen gara-gara apa? Tuhan Yesus datang dalam penglihatan menampakkan diri kepada dia sampai dia gemeter, bertobat jadi Kristen. Aneh ya. Kita yang sungguh cari Tuhan, kok Tuhan tidak menampakkan diri? Seperti Paulus mengejar-ngejar orang Kristen sampai ke pintu gerbang kota Damsyik di Syria, mau membunuh mereka, justru Yesus menampakkan diri. Saudara, inilah kasih karunia. Tapi kasih karunia diberikan bukan tanpa tujuan, supaya kita bisa menjadi pemberita kabar baik kepada orang-orang yang lain. Dan bagi orang yang tidak dapat penglihatan semacam itu, ingatlah Tuhan pernah berkata, "Berbahagialah orang yang walaupun tidak melihat namun percaya." Sebab yang Tuhan inginkan adalah iman kita. Tetapi saudara, kalau Yesus menyatakan diri kepada Maria Magdalena, bukannya dia tidak pernah menyatakan dirinya kepada kita. Dia nyatakan dirinya melalui berbagai hal, terutama melalui firman yang kita dengar dari waktu ke waktu. Sebab ketika firman kita terima dalam hati, itu adalah sapaan Tuhan kepada kita agar iman kita bertumbuh dan agar kita makin percaya kepada Dia. Karena itu setiap pagi bangunlah, berdoalah, dengarkanlah firman agar Tuhan menjumpai saudara dan menyampaikan firman kepada saudara. Berikutnya saya lihat Maria Magdalena itu tidak mengenal Yesus, bahkan menganggap Yesus adalah penunggu taman. Saudara-saudara, sebetulnya dalam kehidupan kita sering seperti Maria Magdalena. Kita mengalami berkat, kita mengalami mujizat, kita mengalami kebaikan yang semuanya berasal dari Tuhan. Tapi kadang-kadang kita kok tidak sadar ya. Kita mungkin anggap itu ya memang seharusnya atau kebetulan. Atau bahkan kita pikir, kalau saya sukses itu karena hebatnya kita. Tapi mari kita sadar bahwa apapun yang ada di sekitar kita sebetulnya itu adalah berasal dari Tuhan. Kalau saudara bisa bernafas, itu kan karena kemurahan Tuhan. Saudara bisa bangun, tadi malam tidur, hari ini bangun pagi, itu kan anugerah Tuhan. Ada orang saudara
mengalami penyakit namanya sleep apnea. Jadi kalau dia tidur itu dia bisa berhenti bernapas dan bisa mati, saudara. Karena itu harus ada orang yang menunggu supaya kalau tiba-tiba dia berhenti bernafas, digoyangkan, bisa bernafas lagi. Kalau kita bisa bangun pagi, itu adalah anugerah Tuhan. Jangan kita seperti Maria Magdalena, di mana Yesus berbicara kepada kita, menyapa kita, disangka dia adalah penunggu taman. Kita tidak sadar bahwa Tuhan seringkali menyapa dan memberkati kita dengan cara yang beragam. Pertanyaannya, mengapa Maria Magdalena tidak mengenali itu Yesus? Rupanya dia sedang menangis. Air mata menutupi pandangannya. Dan dia juga tidak menduga bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Saudara sekalian, seringkali hati yang sedih, hati yang kacau karena mungkin banyak masalah, itu seringkali membuat pandangan kita tentang Tuhan menjadi salah. Kita menganggap dia sudah meninggalkan kita dan tidak peduli kepada kita. Saya teringat dalam Mazmur 31 ayat yang ke-23. Pemazmur pernah berkata demikian. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Pemazmur berkata, waktu aku punya masalah, aku pikir engkau meninggalkan aku. Ternyata engkau masih mendengar permohonanku. Itulah Tuhan yang selalu menyertai kita dan mau mendengar doa-doa kita. Sehingga jangan kita punya pandangan yang keliru tentang Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekalipun Maria Magdalena tidak melihat Yesus, tetapi Yesus ternyata dekat dengan dia. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, kadang kalau kita mengalami kesulitan, kita pikir, kemana Tuhan? Mengapa Tuhan diam? Mengapa Tuhan meninggalkan dan tidak peduli kepadaku? Ketika Yusuf dimasukkan dalam sumur tak berair oleh saudaranya, ketika Yusuf dijual menjadi budak ke Mesir, dia berteriak, dia menangis, dan dia berpikir Tuhan diam, Tuhan kejam. Padahal Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tak tercerna oleh logika. Sebab justru karena Yusuf dijual ke Mesir, pada satu waktu dia bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong keluarganya lepas dari kelaparan. Karena Tuhan mengangkat dia belasan tahun kemudian menjadi raja muda di Mesir. Jadi ketika Tuhan tampaknya diam, tidak menolong kita, sebetulnya dia tetap bekerja dengan caranya yang ajaib. Alkitab benar berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan kepada kita. Saudara, satu kali ada seorang pemahat yang mengambil peralatan-peralatan dari besi dan kemudian mulai memahat batu gunung yang besar. Dia lakukan sampai sore, besoknya dia datang lagi, dia pahat dari pagi sampai sore. Berminggu-minggu. Berbulan-bulan dia lakukan itu. Ada gumpalan batu di samping batu yang dipahat itu. Satu kali mereka ngobrol satu dengan yang lain. Ini dalam percakapan imajiner tentunya. Teman, itu orang tiap hari mukulin kamu sama besi, ya sama martil. Itu kok jahat banget ya. Kenapa dia lakukan itu? Aku kan gak diapa-apain. Aku sih oke-oke saja. Kamu tuh yang dikerjain tiap hari. Ngerti gak apa yang dia sedang kerjakan kepadamu? Lalu batu yang sedang dipahat itu berkata, aku juga gak tahu kenapa dia setiap pagi memahati aku. Tetapi aku rasa dia tahu apa yang dia kerjakan. Yang penting bukan aku yang tahu, tapi dia yang tahu. Dan akhirnya setelah sekian bulan, terbentuklah pahatan yang bagus, wajah seorang yang terkenal yang dipahatkan pada batu itu. Dan orang-orang kemudian melihat batu gunung yang tidak berarti pada awalnya, tapi setelah dipahat menjadi satu bentukan wajah dari orang yang ternama. Orang mulai berfoto, batu itu menjadi batu yang dikenali banyak orang. Sedangkan yang tidak diproses, tidak ada orang yang berfoto di sana. Saudara, ketika Tuhan sedang memproses hidup kita, mungkin kita tidak ngerti.
Tapi percayalah Tuhan menyertai kita dan dia tahu apa yang dia kerjakan. Yesus kemudian bertanya kepada Maria, "Mengapa engkau menangis?" Ini juga pertanyaan kepada kita ketika kita sedang mengalami kesulitan. Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu susah hati? Seakan Tuhan bilang, bukankah aku sudah bangkit? Bukankah aku berkuasa atas maut? Dan aku berkuasa atas seluruh hidupmu? Saudara, Tuhan tahu semua penderitaanmu dan Dia akan menghapus air mata kita. Karena di dalam Dia ada pengharapan. Siapa yang kamu cari? Kata Yesus. Kamu mencari Yesus yang mati? Atau kamu mencari Yesus yang bangkit? Dan kemudian Yesus memanggil nama wanita ini, Maria. Maria kaget dan sadar itu adalah Yesus. Saya mau bilang, dia juga mengenal nama kita. Dia kenal pribadi kita masing-masing. Dia tahu pergumulan kita. Bahkan yang tidak pernah sempat kita ceritakan kepada siapapun. Karena mungkin saudara pikir percuma, mereka tidak akan mengerti. Yesus tahu, Yesus mengerti. Berdoalah kepada dia. Dia kenal nama saudara. Dia kenal hidup saudara. Dan Maria yang menyadari itu adalah Yesus berkata, Rabuni. Artinya guruku yang agung. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Izinkan hari ini Tuhan menyapa saudara. Menyeka air mata saudara. Karena dalam kekekalan nanti kita akan berada dalam satu tempat di mana tiada lagi air mata. Karena Yesus telah menyekanya. Karena dia peduli dengan pergumulan kita. Siapa di antara saudara yang sakit, ada masalah, ada doa yang belum terjawab, ada kerinduan untuk anakmu, anggota keluargamu mendapatkan pertolongan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Jangan menangis, jangan putus asa, panggil namanya, dia menjamah saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar Engkau menjamah kami, segala sakit, pergumulan, beban doa atau apapun dalam nama Yesus. Kami terima pertolongan Tuhan, kami terima mujizat Tuhan, kami terima kuasa Tuhan. Dan kami yakin doa kami dikabulkan oleh Engkau. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.